Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا للخلق أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di salah satu rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Kemudian tak lupa sholawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi wa Sunnah lil muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibni Jamil Zainu rahimahullah. Terakhir kita sudah membacakan pembahasan tentang asyirkul akbar, tentang syirik akbar. Sekarang kita akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga. Karena kitab ini modelnya tanya jawab, maka enak. Jadi langsung to the point. Oke. Baik. Pertanyaan yang ketiga, beliau ditanya, halisyirku mawjudun fi hadhil ummati? Apakah fenomena kesyirikan itu terjadi di umat ini? Apakah fenomena kesyirikan itu terjadi di umat ini? Maksud terjadi di sini ialah dilakukan oleh orang-orang yang hidup di umat ini. Ini itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan. Apakah mungkin umat Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik, bisa mengerjakan kesyirikan? Maka jawabannya napa para jamaah? Mungkin napa mboten? Mungkin. Kenapa pertanyaan ini diangkat? Ini sebagai perbandingan bahwasanya ada sebagian kaum muslimin, kalau mereka itu sudah masuk Islam maka nggak akan batal Islamnya. Ada seperti itu. Ada seseorang, bahkan itu tokoh, salah satu tokoh agama yang mereka anut, yang mereka ikuti pemahamannya itu, katanya orang muslim kalau udah masuk agama Islam maka dia nggak bisa keluar dari Islam. Maka ini naudzubillahi min dzalik. Maka ini pernyataan yang membahayakan. Kenapa kok membahayakan? Karena kalau seorang muslim meyakini dia tidak akan murtad dari Islamnya, apapun perbuatan yang dikerjakannya, bahaya ini. Ya. Padahal kaum muslimin bersepakat Islam itu bisa batal sebagaimana wudhu juga batal. Tapi batal teng mriki karena melakukan faktor-faktor penyebab-penyebabnya. Betul nggih? Baik.
Maka jawaban dari pertanyaan apakah fenomena kesyirikan ya terjadi di umat ini, maka jawaban beliau na'am maujudun. Jawabannya adalah iya, ada dan terjadi. Kemudian beliau membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari potongan surah Yunus ayat 106. Allah taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Yang artinya, dan kebanyakan manusia mereka menyekutukan Allah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebanyakan orang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki panjenengan yang hadir, yang rawuh pengajian ini. Jika dibandingkan dengan jumlah manusia total keseluruhan yang hidup di bumi ini, itu berapa persen skalanya itu? Banyak ya. Ya, wah, saking banyaknya nggak bisa persentasenya ya. Nek misalipun kita menika memperhatikan dan mencermati manusia yang hidup di muka bumi ini yang taat kepada Allah sama yang berbuat dosa dan maksiat tidak mau taat kepada Allah, berapa perbandingannya? Mungkin nek yang taat niku mungkin 0,0001%. Sisane ngikuti hawa nafsu. Sisanya mengikuti hawa nafsu. Kemana arah hawa nafsu mengarah, disitulah tempat tujuannya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang besar panjenengan bisa rawuh duduk bermajelis taklim. Itu perlu disyukuri itu. Ya. Bayangkan panjenengan itu termasuk orang-orang yang nopo nih, yang asing. Kebanyakan orang pengen lihat pasar malam, padahal jaraknya dekat, tapi jenengan malah mampir di masjid. Kan aneh itu. Hawa nafsu selerane pengen menikmati ya asiknya permainan yang disediakan, tapi panjenengan dari rumah meniatkan nawaitune napa niku wau, berangkat ke masjid ingin mendengarkan pengajian, menambah ilmu, kemudian diamalkan. Itu masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bada'al Islamu ghoriban. Islam itu awal mulanya dianggap aneh sama kafir Quraisy, sama musyrik Quraisy. Islam pertama kali muncul di antara mereka dianggap aneh. Lantas Nabi bersabda, wa sayaudu ghoriban kama bada. Dan suatu hari nanti Islam juga akan kembali aneh. Aneh di sini karena apa? Kata para ulama, dinilai aneh, dinilai asing oleh kaum muslimnya sendiri. Orang yang hadir di masjid untuk mengerjakan sholat jamaah dianggap aneh sama orang. Subhanallah wa bihamdi. Yang menilai siapa? Kaum muslim sendiri. Loh mas, esok-esok kok ngendi? Teng masjid subuhan. Diroroi, ya ini kok neng masjid. Loh, sinten sing komentar? Kaum muslime dhewe. Iku para jamaah. Lantas Nabi mengendika, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang merasa aneh, merasa asing lantaran dia mengerjakan, mengamalkan Islam yang ia yakini berdasarkan
Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka panjenengan kok merasa aneh, ampun ditinggalkan keanehan ini ku. Karena kita ini orang-orang yang anti mainstream. Kebanyakan orang mengikuti arus tren zaman ini, sedangkan kita melawan arus tren tadi. Jadi ujiannya berat, napa ringan para jamaah? Berat. Istiqomah menjaga syariat Islam yang kita yakini ini berat. Maka jangan sampai beratnya ujian ini ditambah dengan dosa dan maksiat, tambah abot meneh. Nggih. Baik, kita lanjutkan tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan manusia mereka menyekutukan Allah. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, yang artinya dahulu orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pun berkata Allah. Waman yunzilul matar, dan siapa pula yang menurunkan hujan, mereka pun juga berkata Allah. Padahal di hari yang sama mereka orang musyrik Quraisy menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Mereka mengakui bahwasanya sang pencipta Allah, sang pemberi rizki adalah Allah, tapi nenggone ibadah boten saged, khususan datang Allah mawon dereng saged. Kadang kepada Allah dan kadang kala nyembah berhala. Niku yang diwastani syirik. Niku yang diartikan adalah kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak dari umatku ada yang mengikuti pemikiran orang-orang musyrikin, mengikuti pemahaman orang-orang kufar, mengikuti tren-trennya, lifestyle-nya orang barat. Kemudian mereka turut menyembah berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh beliau rahimahullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang lain beliau pernah berpesan untuk kita semua. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar akan mengikuti gayanya orang-orang sebelum kalian. Gaya di sini style, ya kehidupannya, tata cara hidupnya, adat istiadatnya. Nah. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, benar-benar kalian akan mengikutinya dengan sempurna. Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang dob kadal gurun. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun tersebut, niscaya kalian benar-benar mengikuti lubang tersebut. Para ulama ngendika, di antara hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih perumpamaan lubang dob
jenengan pernah ngertos dhab dereng? Dhab itu kadal gurun yang makanannya itu rembutan dan dedaunan. Ya. Baik. Dan itu hukumnya halal dalam Islam untuk dikonsumsi. Maka jangan disamakan dhab dengan biawak. Beda. Biawak itu makanannya daging, ya. Maka karnivora. Sedangkan dhab ini dia condongnya herbivora atau omnivora. Lebih tepatnya dia herbivora, daunan. Maka beda, hukumnya berbeda. Nah, para ulama memberikan penjelasan ternyata lubang dhab, rumahnya dhab, kalau diikuti dengan kamera yang kecil itu ya, kamera apa jenenge? Kamera kapsul modele yang pakai remote. Yang zaman sekarang pakai apa nih? Bluetooth ya, tanpa kabel. Ketika dimasukkan kamera itu masuk ke lubang, ternyata di dalam itu banyak cabangnya. Rumahnya itu banyak jebakan-jebakannya. Ya, banyak jalan buntu yang digawe oleh dhab itu tadi. Rumit. Nah, kesimpulannya apa? Rumit. Sampai pun kata para ulama, seandainya mereka orang-orang kufar melakukan hal-hal yang rumit, kalian kaum muslimin benar-benar akan mengikuti gayanya mereka. Contohnya potongan rambut. Nabi melarang potongan rambut model kozak. Kozak niku sebagian dicukur, sebagian tidak dipotong. Nopo mulai zaman sekarang istilahnya skin, bukan skincare, skin. Jadi potongan rambut sing eneng jalan tole itu moni loh. Ah niku, itu haram menurut jamaah. Tidak boleh itu, dalam Islam itu dilarang. Cukur semuanya atau tinggalkan semuanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini larangan potongan rambut kozak, dan itu dibuat style sama orang-orang barat. Iya, nggak harus pemain bola nggak harus. Yang penting agamanya non Islam. Mereka yang memulai sebagian kaum muslimin ngikut gaya model rambutnya mereka. Maaf, ada yang model apa? Apa istilahnya? Saya rambutnya sing style napa niku? Mohak, emo, mana ya, dan sak pitur itu sejenis itu. Bukan hanya model rambut, termasuk potongan pakaian, model baju pun juga sama. Ada yang model potelot gaya anak pang misalnya, itu memakai ribet nopo gampil niku. Bahkan nak jengkel, nak motong rasa digunting, celana sekali pakai. Saking ribetnya, yo enten sing ngikuti. Sinten? Kaum muslimin. Niku pun diwanti-wanti oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1400-an tahun yang lalu. Bakalan kalian mengikuti modelnya mereka. Para sahabat ngendika, qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara. Siapa yang panjenengan maksud tadi? Apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kanjeng Rasul ngendika, faman sapa meneh. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ternyata sudah jauh hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan akan ada sebagian umat Islam ngikuti trennya orang-orang kufar. Bahkan sebagian kaum muslimin merasa minder dengan ajaran agama Islamnya sendiri. Buktinya apa kok minder? Ketika bersama kaum muslimin dia menggunakan aksesoris Islam. Tapi ketika di luar komunitas kaum muslimin, ora iso dibedakake antara wong sing soleh kali wong sing fasik. Ya.
Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di antara mereka juga ada yang mulai meninggalkan keyakinan-keyakinan Islam. Seperti harusnya kita tidak boleh ikut-ikutan mengucapkan hari-hari besar, hari rayanya orang-orang non-Islam. Tahu, tapi lama-lama, wah, gak enak konco-koncoku akeh sing non-Islam. Ya wis lah sekali wae selamat hari titik-titik ya. Melu-melu ngucapke selamat. Selamat hari Natal. Selamat hari kelahiran Tuhanmu ya. Subhanallah, Tuhan kok dilahirkan sejak kapan? Selamat ya eneng Tuhan selain Allah ya, kan jawane ngoten niku. Maka nggak boleh orang muslim itu ikut-ikut mengucapkan ya hari raya mereka, ucapan selamat, jangan. Ya, maka mboten parang. Itu terjadi para jamaah. Loh yang penting kan atine. Yang penting atine. Justru dari hati itu akan timbul ke permukaan. Nek atine sampean mengingkari ya mestine tutuke ya melu mengingkari. Sejak kapan ngoten niku berbeda? Niku agamane wong munafik niku. Lahir batine benten. Wong muslim wong beriman niku antara jeruan karo njaba niku sami. Dimanapun tempatnya yo ngoten niku. Ya, ketika sendirian ya seperti ini, ketika bersama-sama orang ya seperti ini. Ya, taib. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Beliau ditanya, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibina? Apa hukum berdoa kepada mayit? Apa hukum berdoa kepada sinten? Mayit. Atau orang yang lain tempat, yang tidak hadir di hadapan kita. Orangnya jauh, masih hidup. Ya. Masih hidup, misalnya dia ada di mana? Klaten misalnya. Kita di sini. Kita berdoa sama itu orang yang hidup masih di Klaten tadi. Apa hukumnya? Dua masalah toh. Doa kepada mayit ya, dan doa kepada orang yang tidak hadir. Jawabannya sama beliau sampaikan, du'aul amwat awil ghaibina minasyirkil akbar. Berdoa kepada mayit atau berdoa kepada orang yang gaib, gaib itu yang tidak hadir, adalah termasuk contoh syirik akbar. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menukil dari surah Yunus ayat 106. Surah Yunus ayat 106. Allah taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah engkau berdoa kepada Tuhan selain Allah, yang mana Tuhan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, juga tidak bisa memberikan mara bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka seandainya engkau melakukannya wahai Muhammad, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bacakan firman Allah taala, wala tad'u. Niki wonten fiil nahi, larangan. Wala tad'u, janganlah kalian berdoa. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz hafizahullah taala, beliau mengatakan doa di sini wala tad'u, janganlah kamu berdoa.
Yang namanya doa niku wonten kalih macem. Doa ada dua macam. Yang pertama doaul ibadah, yang kedua doaul mas'alah. Yang pertama doaul ibadah, ya ibadah itu sendiri. Jenengan sholat, jenengan membaca Al-Quran, jenengan berbakti kepada kedua orang tua, ikut menghadiri pengajian, menyimak, tapi niatnya golek ilmu loh nggih. Ora monggur absen tok. Ketemu ustadz penting. Ngoten tujuannya mriki memang benar-benar mencari ilmu. Dan ibadah amal soleh yang lain. Itu yang dimaksud doaul ibadah. Doa adalah ibadah. Dan yang kedua doaul mas'alah. Maksud doaul mas'alah adalah doa permintaan. Jenengan ngangkat tangan, minta kepada Allah, minta tolong, minta perlindungan, itu namanya masalah, soal, pertanyaan atau permintaan. Nah, kemudian kata beliau tadi, kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala menafsirkan ayat yang mulia ini, maka wala tad'u, janganlah engkau berdoa itu mencakup dua macam ibadah tadi. Baik doa ibadah maupun doa masalah, itu kita dilarang keras mempersembahkannya kepada Tuhan selain Allah. Maka berdoa ya kepada Allah, sholat ya untuk Allah, gitu loh. Saya dipahami nggih? Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, janganlah engkau berdoa atau janganlah engkau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Kalau engkau nekat melakukannya, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, template para jamaah kemarin yang hadir pengajian di pekan yang lalu, nopo makna zalim? Saya buntu ini. Bunti. Ayo catatannya mana? Nopo mas? Arti zalim apa? Hilang. Ganti hari, ganti menu. Subhanallah. Apa terlalu banyak catatannya mungkin? Insya Allah. Memori ini penuh kitabnya. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menika maringi istilah, memberi nama orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang zalim. Kenapa kok bisa zalim? Karena ia telah menyembah Tuhan yang tidak pantas, yang tidak selayaknya untuk diibadah kecuali Allah. Tuhan selain Allah ia sembah. Kan zalim niki. Wong mboten enten hak untuk disembah kok disembah. Nyembah Nabi Isa. Zalim napa mboten niku? Zalim. Nyembah Nabi Muhammad, zalim mboten? Ya zalim. Nabi Muhammad tidak punya porsi untuk diibadahi. Loh kan ngikuti niku benten niate. Kita ngikuti Kanjeng Rasul niku mboten ngibadahi Kanjeng Rasul. Tapi mengikuti yang beliau perintah. Nggih? Baik. Maka dari sini Allah Ta'ala mengatakan, seandainya engkau nekat berdoa kepada Tuhan selain aku, wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Kenabiannya niku bakalan batal. Wong Nabi saja diancam. Kalau berbuat syirik, kenabian niku tercoret. Lagi niku bantan jarene tiang muslim niku mboten saged batal keislamannya. Wong Nabi mawon diancam sama Allah Ta'ala. Ya. Kalau melakukan kesyirikan, maka amalannya akan rusak, akan hancur semua. Apalagi wong muslim biasa, bukan Nabi. Maka sangat besar kemungkinan dia bisa keluar dari Islam kalau melakukan kesyirikan, syirik akbar itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian ia membawa keyakinan pernah berdoa kepada Tuhan selain Allah, belum sempat taubat, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka dalam keadaan kekal. Mampir neraka sementara nih kue kerugian yang sangat amat parah. Mampir sebentar di neraka satu hari di akhirat niku sama dengan 1000 tahun di dunia. Mampir tok ning neraka sakor. Naudzubillah min dzalik. Niku sak uwen-uwen. Penduduk neraka ngendikane napa? Kok ora rampung-rampung siksaane? Lantas bagaimana dengan keadaan, dengan kondisi ahli neraka yang kekal abadi selamanya? Enggak ada harapan mereka bisa keluar. Masih sementara mawon naudzubillah min dzalik suwene rairam. Nggih. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menika murka. Allah taala benar-benar marah semarah-marahnya kepada hamba yang ia itu keterlaluan. Napa keterlaluanipun? Nyembah Tuhan sanesé Allah. Lek meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Puncak kerugian yang nyata. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Karena intine Allah Ta'ala menciptakan kita semua itu untuk diibadahi, untuk disembah, untuk ditauhidkan. Lah kok disekutukan? Murkone luar biasa, mengerikan sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima, halid du'a'u ibadatun? Apakah doa itu ibadah? Tadi sudah kita singgung ya. Jawabannya napa para jamaah? Iya napa boten? Ya, doa adalah ibadah. Jawabannya kan sama beliau, na'am, ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Qala ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir. Surah Ghafir juga disebut dengan surah Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun nggih. Al-Mu'minun sama Al-Mu'min pinten? Kalau Al-Mu'minun surah ke-20 20 pinten? 23 ya. 23. Kalau surah Ghafir atau Al-Mu'min 4 piro? 4 piro? Ojo 400 ya, ora enak surah 400. 40-an ya, 40 atau 41? 40 ya, 40. Siapa menjawab? Minum putih kerso? Insyaallah. Mangke gini rampung kula bagi separuh-separuh. Ya, surah ke-40 ya, Ghafir atau Mukmin. Ya. Surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat ke-60. Ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, ya, Rabb kalian berfirman. Siapa Rabb kita semua para jamaah? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ud'uni, sembahlah aku, ibadahilah aku, berdoalah langsung kepada aku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan semua permohonan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah, ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dzalilin, terhina.
Ya. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang sombong, yastakbirun. Sombong niku napa to para jamaah definisinipun? Kanjeng Rasul ngendika wonten hadis riwayat Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong ialah engkau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong. Definisi sombong napa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menilai orang lain lebih rendah derajatnya dibandingkan kita. Melebet kesombongan. Lah emang napa to hukumannya sombong ini wau? Dia tidak akan masuk surga, dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maringi preso. Wonten hadis riwayat Imam Muslim sami. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang mana di dalam hatinya ada penyakit kesombongan sebesar debu. Debu niku sepinten gedine para jamaah. Bleduk niku lho. Kula goleke ngene. Pirang persen iki ukurane cuwilike ngene iki. Sak titik debu nemplek ning jero atine kula lan panjenengan sami kok digawa sedo ngalamat ora iso mlebu surga. Sepele iki. Sepele. Tapi nyonto niku. Ya, tidak akan masuk surga. Setitik debu saja nggak bisa masuk surga, menghalangi hamba tidak bisa masuk surga. Apalagi sombongnya sak gede gunung merbabu. Cirine pripun? Nolak kebenaran. Al-Quran disampaikan, penjelasan para ulama disampaikan. Alah, Quran terus. Loh, sampai niki agamane nopo? Islam. Lah kok dikatakan Quran kok sedih? Selain Quran, ya Allah ya Rabbi. Nah, kaya jengkel kemen ya sebagian muslim niku. Mugi-mugi panjenengan mboten termasuk tiyang niku. Dikandani masalah perkara agama. Sithik-sithik dalil, sithik-sithik dalil, subhanallah. Lho niku sing diawali niku wau, wong muslim niku mulai asing. Sinten sing asing? Sing jalan ke agama secara tenanan. Akeh sing disenengi napa disenepi kira-kira wong sing ngono kuwi. Disenepi, wah ene kuwi wis ra nyaman. Wah eneng kae teko ora sida ngibah. Wah ora sida ngomongi tanggane ngono ene kuwi teko bubar. Masya Allah. Jenengan harus bangga punya predikat ngoten niku, bubar ke pengajian ghibah. Daripada mereka ki yo mbuh sapa wae. Eneng titel kebahagiaan bubar ke pengajian. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu termasuk kesombongan. Menolak kebenaran. Lho nak misalnya mboten sombong nak beda pendapat, kenapa kok tidak duduk dulu? Kenapa kok tidak berdiskusi dulu? Kenapa tidak bermusyawarah? Pintu terbuka lebar. Lo langsung pinggir, bubar loh. Itu menolak kebenaran. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Termasuk apalagi merendahkan orang lain. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Menampung guru jamaah. Boten keraos nggih, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dah ya, cukup nggih. Cukup sampai sini nggih. Tapi insyaallah kita lanjutkan lagi pengajian ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ya, tugas berikutnya ialah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama.
Baik, sebelum kita akhiri, review sebentar, ya, murojaah sebentar. Ada enggak peristiwa kesyirikan terjadi di umat ini? Terjadi enggak? Terjadi. Nah, kemudian apa hukum berdoa kepada mayit? Hukumnya apa? Syirik. Harusnya mayit itu kita doakan. Lo kok malah dijalui? Tunggu, ini pripun kuali. Ya, berdoa kepada orang yang gaib, masih hidup tapi gaib, napa hukumnya? Syirik ya. Terus doa itu terbagi menjadi dua. Napa mawon wau? Doa ibadah dan doa masalah. Ibadah niku nggih ngibadahi secara umum, masalah niku permintaan, doa permintaan. Tapi demikian para jemaah yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama, sehingga bisa memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.